Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Santi Raina dengan NIM 2100321. Di sini kami dari kelompok 2 akan melakukan praktikum pengendali solenoid on-off dengan microcontroller melalui keypad. Nah, sebelum itu, masing-masing dari kami sudah mempunyai tugasnya masing-masing, yaitu saya Santi bertugas untuk perancangan penjelasan, lalu dilanjutkan oleh saudari Gais yang bertugas untuk menerangkan flowchart, lalu Putri Sandra bertugas untuk menyiapkan komponen-komponen, dilanjutkan dengan saudara Muhammad Zikri dan Warte yang bertugas untuk merancang rangkaian, lalu dilanjutkan oleh Miftahul Falah dengan bertugas sebagai melakukan pengkodingan. Lalu yang terakhir itu ada Anissa Nur Saidah yang bertugas untuk menyampaikan hasil dan kesimpulan. Nah, seperti yang sudah tadi dikatakan, solenoid ini merupakan sebuah komponen listrik yang berfungsi sebagai pengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, solenoid ini dapat digunakan dalam sistem starter pada mobil ataupun yang lainnya seperti pada pintu dan lain-lainnya. Lalu, adapun tujuan dan hasil dari praktikum kali ini yaitu tujuannya dapat mengetahui komponen-komponen yang digunakan, lalu dapat mengetahui fungsi dari komponen-komponen yang digunakan, lalu dapat mengetahui cara merangkai rangkaian solenoid, dan dapat mengetahui cara membuat codingan dari rangkaian solenoid ini. Nah, hasil yang didapat pada praktikum kali ini yaitu ketika keypad ditekan angka 1, maka solenoid akan berubah kondisi dari normally closed atau NC menjadi normally open. Dan ketika keypad ditekan 0, maka solenoid akan berubah kondisi dari normal open ke normally closed. Nah, dicukupkan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Gayes. Baik, terima kasih kepada saudari Santi yang telah menjelaskan mengenai rancangan pada praktikum kali ini. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Gaisa Putri dengan NIM 2104758. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart pada praktikum pengendali solenoid on-off dengan microcontroller melalui keypad. Di sini terlihat ada lambang terminator, yaitu simbol yang berguna untuk memulai atau mengakhiri suatu program. Lalu dilanjutkan dengan simbol presentation, yaitu menyiapkan komponen. Lalu ada simbol processing, yaitu merangkai komponen. Selanjutnya ada membuat pemrograman pada Arduino Uno. Lalu dilanjutkan dengan lambang flowchart decision, yaitu simulasi. Lalu hasil dari praktikum ini yaitu ada dua keluaran. Yang pertama, ketika kita menekan tombol angka 1 pada keypad, solenoid akan berubah kondisi dari normally closed ke normally open. Lalu keluaran yang kedua yaitu ketika menekan tombol angka 0 pada keypad, solenoid akan berubah kondisi dari normally open ke normally closed. Setelah praktikum berhasil, maka praktikum ini selesai. Mungkin cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan komponen-komponen yang dibutuhkan untuk praktikum kali ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Sandra Fitriyanti dengan NIM 2104718. Baik, kita langsung saja. Yang pertama ada Arduino Uno. Arduino Uno ini dapat memudahkan penggunanya dalam mengendalikan komponen elektronika dengan program seperti motor servo. Dapat dilihat ya di sini ada dua port, yang dimana yang satunya ini disambungkan ke Arduino Uno dan yang satunya lagi disambungkan ke laptop atau PC. Selanjutnya ada keypad ukuran 4x4. Keypad ini berfungsi sebagai interface antar perangkat elektronik dengan manusia atau dikenal dengan istilah HMI. Selanjutnya ada solenoid. Solenoid ini fungsinya sebagai pemindah gigi otomatis. Lalu ada relay. Relay ini digunakan untuk mengalirkan listrik dan sebagai pengendali aliran listrik.
Lalu ada project board atau breadboard. Project board ini digunakan untuk membuat rangkaian elektronik tanpa harus merepotkan pengguna untuk menyolder. Selanjutnya ada kabel jumper. Kabel jumper ini digunakan untuk menghubungkan dua komponen elektronika. Dan yang terakhir ada power supply atau baterai 9 volt. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Muhammad Zikri Danwarte dengan NIM 2104786. Di sini saya akan merancang praktikum pengendali solenoid melalui microcontroller, Arduino, dan juga keypad. Yang dimana nanti ketika menekan angka 1 dia akan normally open, dan ketika menekan angka 0 dia akan normally close. Baik, di sini saya sudah merancang gitu ya. Jadi di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit gitu ya, agar teman-teman lebih paham terkait bagaimana saja sih yang digunakan untuk pembuatan rangkaian ini. Yang pertama, kita pasangkan terlebih dahulu keypad ya. Di sini saya menggunakan 4 kabel jumper untuk menghubungkan keypad ke microcontroller, dikarenakan di sini kami hanya menggunakan baris 1 dan baris 4, dan juga kolom 1 dan kolom 2 gitu. Nah, ini untuk penempatannya seperti ini gitu ya. Jadi ada di kaki 1, terus kaki 2, 3 enggak dipasang, kaki 4-nya dipasang karena baris 4, kemudian kolom 1, kolom 2 gitu. Ini kolom 1, ini kolom 2. Gitu. Dan di sini juga untuk kaki pin yang di Arduino-nya juga berurutan gitu ya, mulai dari baris 1 yang menggunakan kabel jumper berwarna kuning ke pin 2, kemudian yang berwarna hitam gitu ya, atau baris 4 ke kabel ke pin 3, kemudian yang berwarna jingga atau orange ke pin 4 gitu ya, dari row atau kolom gitu ya, kolom 1, kemudian kolom 2 yang berwarna ungu ini gitu ya, ke pin 5 Arduino. Nah, jika sudah sesuai gitu ya untuk keypad dipasangkan ke Arduino, nah tahap selanjutnya kita ke bagian relay. Nah, ini adalah relay gitu ya, yang dimana di sini terdapat 3 gitu ya, 3 kaki, yaitu PCC, ground, dan input. GND, ground, in adalah input. Nah, di sini untuk PCC gitu ya, masuk ke 5 port dari Arduino, kemudian untuk ground masuk ke ground, dan untuk input di sini saya menggunakan pin 13. Nah, kemudian di sebelahnya lagi ada juga 3 kaki juga, yaitu normally open, common, dan juga normally close. Nah, untuk normally open dan normally common akan dipasangkan jumper, sedangkan normally close tidak gitu. Nah, pertama mungkin dari normally close gitu ya. Di sini normally close bisa dilihat sendiri, normally close yang berwarna putih gitu ya, kabel jumpernya terhubung ke kabel solenoid yang berwarna merah gitu ya, atau positif. Kemudian untuk normally close normally open gitu ya, normally open yang berwarna merah ini masuk ke kaki dari positif, kaki positif dari project board gitu. Kemudian di sini kita pasang juga kabel jumper gitu ya, dari kabel yang berwarna hitam atau negatif dari solenoid masuk ke negatif dari project board. Nah, seperti ini gitu ya. Kemudian kita memasangkan 2 kabel jumper untuk dihubungkan ke daya gitu. Di sini sebenarnya pertamanya itu kami menggunakan ini gitu ya, 9 volt dengan 9 volt. Namun ternyata kekurangan daya, dan juga lama kelamaan setelah dicoba-coba juga malah jadi habis gitu ya. Jadi sininya udah tidak ada daya yang diberikan gitu, yang 9 volt ini. Jadi sangat kurang gitu, karena di bawah 10 volt itu sangat kurang untuk daya tarikannya. Oleh karena itu di sini saya menggunakan 3 buah baterai gitu ya, alkalin 1,5 volt gitu ya,
dihubungkan secara seri, dan nanti kita dihubungkan juga secara seri dengan kabel yang 9 volt ini gitu. Nah, jadi nanti seperti ini nih untuk penghubungannya itu. Ini kan kabel positif ya, kabel positif ke negatif dari yang positif gitu ya. Nah, ini positif ya, positif ke positifnya juga gitu. Nah, sini. Nah, nanti seperti ini gitu ya. Karena kami juga tidak ada dudukan untuk baterainya, jadi kami hanya seperti ini saja. Karena kan emang ini hal yang di luar dugaan kami gitu ya, karena baterainya sudah habis dan kami hanya ada baterai cadangan ini gitu. Tapi selebihnya rangkaian kami sudah benar gitu ya, dan juga menggunakan seperti ini juga sudah dicoba juga berhasil gitu. Namun menggunakan ini juga tetap gitu ya, masih tetap kurang daya untuk normali close-nya gitu. Jadi daya tarik untuk normali close-nya kita harus dengan bantuan tangan gitu ya, jari untuk ditekan agak ke bawah, nanti dia akan nutup gitu. Tapi untuk daya tarik untuk normally open itu udah sangat cukup gitu. Oke, mungkin untuk tahap perancangan dari saya sekian. Nanti kita akan tahap lanjut ke tahap pengkodingan. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya adalah penjelasan dari coding itu sendiri. Nah, ini pertama-tama kita melakukan include keypad.h untuk menginputkan library dari keypad itu sendiri ya. Nah, selanjutnya ini adalah char custom key. Jadi ini untuk pendefinisian dari keypad itu sendiri. Nah, ini selanjutnya adalah const byte rows ada 2, dan const byte cost ada 2 juga. Nah, ini kenapa diisi 2? Karena kita di sini hanya mendefinisikan 2 kolom dan 2 baris, yaitu 1, 2, bintang dan 0 gitu. Karena kita akan menggunakan angka 1 dan angka 0 saja gitu. Selanjutnya di sini ada retroins, itu jadi barisnya itu adalah pin 2 dan pin 3, dan pin kolomnya itu adalah jadi pin 4 dan pin 5 gitu. Dan selanjutnya ada keypad ini untuk mendefinisikan tombol-tombol dari keypadnya agar berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada void setup. Nah, di sini pin mode-nya dari pin mode si solenoid itu ada di pin 13 pada. Nah, selanjutnya ada void loop. Di sini custom key yang sudah tadi kita bahas gitu ya. Keypad.getKey ini untuk mengambil key atau tombol-tombol yang sudah didefinisikan tadi ya di atas gitu ya. Nah, selanjutnya ada case gitu ya. Jadi jika custom key itu ditekan angka 1 atau jika keypadnya ditekan angka 1, maka si solenoidnya itu akan hide gitu atau normally off. Nah, selanjutnya jika custom key-nya ada ditekan angka 0, maka solenoidnya itu akan low atau normally close. Selanjutnya ini else, lalu seperti itu. Baik, mungkin seperti itu saja penjelasan dari coding solenoid ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melakukan pengecekan dan juga kesimpulan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nusani Saida dengan NIM 21010223. Mari kita langsung saja melakukan pengecekan. Baik, sekarang kita akan melakukan pengecekan terhadap solenoid, yang dimana jika kita tekan ke 1, maka solenoid ini akan normally open, sedangkan jika kita tekan angka 0, maka solenoid akan normally close. Ini harus ditekan karena kekurangan daya dari solenoid ini. Lalu jika ditekan angka 1, akan normally open. Praktikum kali ini dikatakan berhasil karena ketika kita tekan angka 1, maka solenoid ini akan normally open. Sedangkan ketika kita tekan angka 0, maka solenoid ini akan normally close. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.